Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam saluran YouTube Journey World. Di video kali ini saya akan membahas satu topik di mana topik ini bisa dibilang sangat penting ketika kita berbicara soal keuangan pribadi, yaitu mengenai utang. Nah, utang ini bisa dibilang cukup sering menjadi perbincangan. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini ada berbagai macam metode bisa dibilang. Kalau misalnya sebelumnya kan kita kenalnya ada kartu kredit. Nah, sekarang ada pinjaman online atau pinjol, lalu kemudian ada peer-to-peer lending, lalu kemudian ada juga eh, pay letter, yang dimana itu semua kan intinya adalah membuat kita semakin mudah untuk berutang. Nah, jadi berangkat dari situ saya merasa perlu untuk membahas bagaimana sih kita bisa untuk melunasi utang. Nah, jadi pastikan teman-teman tonton sampai selesai. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar tonton bisa mendapatkan ilmu-ilmu penting dan bermanfaat seputar dunia keuangan. Kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Oke, jadi kita mulai dulu dari apa itu utang. Jadi, utang itu bukan cuma sekedar saldo. Nah, secara definisinya itu adalah alat finansial yang berfungsi sebagai kewajiban kontraktual untuk membayar uang yang dipinjam beserta dengan bunga pinjaman, kalau ada. Ya, kalau bahasa sederhananya ya, biasanya kita pinjam uang, terus nanti kita memiliki kewajiban untuk kembaliin utang tersebut. Kita kembaliin uang yang kita pinjam. Nah, kalau misalnya kita pinjam mungkin kepada saudara, teman, itu biasanya nggak ada utang. Tapi kalau misalnya kita pinjam mungkin ke bank atau lembaga keuangan, itu biasanya ada namanya bunga. Kita harus membayar utang pokok dan juga bunga pinjamannya. Nah, setelah kita tahu mengenai definisi dari utang itu sendiri, di sini saya akan membahas 5 poin. Secara garis besarnya ada 5 poin. Yang pertama adalah mengapa harus melunasi utang. Jadi kita harus tahu dulu nih, kenapa kita harus melunasi utang yang kita miliki. Kemudian tujuan dari utang, kemudian indikator dari segi finansial, kemudian dampak dari utang, sama strategi melunasi utang. Oke, kita langsung saja mulai dari poin pertama, yaitu mengapa harus melunasi utang. Nah, ketika kita memiliki sebuah kewajiban, ya tentunya kita harus melaksanakannya secara etika, ya secara moral, seharusnya seperti itu. Walaupun memang ya nggak jarang kita sering dengar banyak orang yang mungkin terlilit pinjol, terus kabur, ganti nomor telepon segala macam. Tapi poin di sini adalah kita perlu untuk melunasi utang. Kenapa? Karena ada 5 poin. Yang pertama itu kita bisa memperoleh kembali penghasilan dalam tanda kutip. Nah, kenapa saya bilang penghasilan dalam tanda kutip? Ya, karena bisa mungkin akan lebih mudah menggunakan contoh. Yang pertama, contohnya misalnya teman-teman itu kerja. Misalnya teman-teman kerja gajinya itu sekitar 7 juta. Nah, dari 7 juta ini, teman-teman itu harus memenuhi kebutuhan segala macam, misalnya habis 4 juta. Berarti sisa 3 juta. Nah, 3 jutanya ini, kalau misalnya teman-teman punya utang, utangnya misalnya 2,5 juta nih, ya teman-teman harus melunasi utang. Dan itu membuat teman-teman jadi tinggal sisa uang yang mungkin bisa ditabung jadi 500.000. Tapi ketika teman-teman udah lunasin utang dan teman-teman nggak ambil utang lagi, ya teman-teman bisa memanfaatkan 3 jutanya itu. Jadi istilahnya adalah teman-teman bisa memperoleh kembali 2,5 juta yang sebelumnya itu harus dibayarkan untuk utang dari teman-teman itu sendiri. Itu poin pertamanya. Poin kedua adalah menghilangkan efek bunga utang. Ya, ini sangat berkaitan kalau misalnya teman-teman sering berurusan mengenai utang ke bank, ke lembaga keuangan, atau mungkin suka menggunakan pinjol, kartu kredit, pay letter.
yang dimana itu biasanya pasti ada efek bunganya. Ya walaupun mungkin kadang ada yang kayak paylater terus 0% bunga selama 12 bulan. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin kelupaan untuk bayar cicilannya, tiba-tiba teman-teman langsung dikenakan bunga. Nah, kalau teman-teman udah berhasil melunasi utang, udah pasti efek bunganya hilang. Ya karena teman-teman udah lunas. Ya, contohnya misalnya teman-teman ada KPR rumah. Nah, KPR itu kan jangka panjang nih. Ada yang mungkin sampai di 30 tahun gitu. Nah, setiap bulannya itu kan teman-teman pasti bayar. Nah, dan biasanya kalau di tahun-tahun awal pembayarannya itu cuman istilahnya itu cuman untuk pembayaran efek bunganya doang, nggak berpengaruh kepada pokok utangnya. Nah, kalau teman-teman berhasil melunasi, ya berarti efek bunganya itu udah nggak ada lagi. Jadi teman-teman udah bisa terbebas lah dari efek bunga. Kemudian yang poin ketiga yaitu mengambil risiko melalui strategi finansial. Jadi teman-teman itu bakal memiliki kemampuan untuk mengambil risiko yang terukur berdasarkan strategi finansial dari teman-teman semua. Contohnya, misalnya teman-teman ambil contoh tadi penghasilan 7 juta, kemudian untuk kebutuhan hidup segala macam itu 4 juta, sisa 3 juta. Sebelumnya teman-teman itu punya utang dan harus melunasinya, pembayarannya itu 2,5 juta, jadi sisa 500.000. Ketika teman-teman sudah berhasil melunasinya dari 2,5 juta itu kan nanti balik lagi tuh jadi 3 juta. Nah, 3 jutanya ini teman-teman bisa manfaatkan mungkin untuk coba berinvestasi ke saham atau coba berinvestasi ke reksadana atau beli emas atau bahkan juga bisa untuk meningkatkan skill, bisa untuk uh, juga membuat tabungan untuk planning ke depan. Intinya adalah ketika teman-teman berhasil melunasi utang, teman-teman itu bisa lebih fleksibel dalam arti teman-teman bisa untuk lebih banyak mengambil risiko ketika teman-teman butuh untuk meningkatkan kemampuan teman-teman dalam hal finansial. Kemudian poin keempat yaitu kebebasan psikologis dan mental health. Oke, mungkin banyak dari teman-teman yang udah pada tahu atau mungkin sering dengar mental health segala macam. Nah, ketika teman-teman melunasi utang, ya hal atau efek psikologis yang paling berasa pertama kali adalah rasa lega. Apa? Karena ketika teman-teman berutang, apalagi misalnya utang bank gitu, itu kan bisa jadi beban pikiran lah. Ya, jadi teman-teman kesannya ketika teman-teman bekerja itu untuk bisa melunasi utang, untuk bisa bayar cicilan utang, bisa dibilang seperti itu. Nah, itu kan jadi beban. Nah, ketika teman-teman melunasi utang, nah berarti teman-teman sudah terbebas nih dari efek-efek tersebut, beban psikologis mengenai cicilan segala macam itu bisa terhapuskan. Ya, tentunya akan berpengaruh kepada kesehatan psikologis, hal fisik, juga soal mental, pikiran, bisa jadi jauh lebih jernih karena beban pikirannya itu terlepas. Jadi bisa berfokus, ya mungkin fokus kepada kerjaan, fokus kepada hal-hal lain, yang dimana teman-teman nggak perlu pikirin lagi soal utang. Dan poin yang kelima adalah perlindungan dari hal tak terduga. Nah, sebenarnya untuk poin kelima ini case-nya agak jarang, tapi beberapa waktu belakangan, apalagi melihat kondisi ekonomi sekarang, itu sebenarnya jauh lebih terlihat. Yaitu ketika amit-amitnya, teman-teman contoh, teman-teman kena PHK. Kalau misalnya teman-teman kena PHK, berarti kan teman-teman kehilangan sumber pendapatan utama nih. Nah, ketika teman-teman kehilangan sumber pendapatan utama, kalau kondisi teman-teman nggak punya utang atau teman-teman sudah lunas dari segala utang, ya berarti teman-teman tinggal fokus ya bagaimana untuk bisa bertahan dengan mencukupi kebutuhan sehari-hari sama fokus untuk cari pekerjaan. Atau misalnya mungkin fokus buka usaha kecil-kecilan. Nah, tapi kalau misalnya kondisi ketika teman-teman kena PHK amit-amitnya dan ternyata teman masih punya cicilan, masih punya utang, nah itu kan bebannya jadi berganda tuh. Udah kena PHK,
cicilan masih harus jalan, harus tetap bayar. Nah, ini bikin teman-teman itu jadinya akan jauh lebih rapuh dan bisa aja nanti ujung-ujungnya teman-teman malah istilahnya gali lubang tutup lubang. Ya, teman-teman berutang lagi untuk melunasi utang yang sebelumnya. Itu bisa jadi lingkaran setan yang gak putus-putusnya. Nah, kurang lebih dengan 5 poin ini adalah alasan utama kenapa kita perlu untuk melunasi utang kita. Sekarang kita akan bahas mengenai tujuan dari berutang itu sendiri. Kenapa sih kita bisa berutang gitu? Nah, di sini ada 4 aspek. 4 aspek ketika teman-teman memutuskan untuk berutang. Yang pertama itu meningkatkan konsumsi. Nah, meningkatkan konsumsi dalam arti adalah ya mungkin ada beberapa dari tonton yang mikir ini kayak sikap hedonis, atau mungkin teman-teman merasa kayaknya untuk konsumtif gitu. Nah, memang bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena balik lagi, prinsip utang itu kan secara dasarnya itu adalah teman-teman itu mengambil pendapatan dari masa depan untuk digunakan saat ini. Oke? Contoh, misalnya teman-teman mau beli gadget baru. Ya, contoh lah mungkin misalnya ada HP baru mungkin harganya sekitar 10 juta lah. Sementara kan income teman-teman ambil contoh dari awal itu di 7 juta. Jadi ya kalau misalnya teman-teman nggak nabung, ya mengandalkan pendapatan teman-teman udah pasti kurang. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman berutang. Nah, ketika teman-teman berutang, ya teman-teman udah pasti bisa beli tuh gadget seharga 10 juta tadi. Nah, dengan imbalannya atau sebagai gantinya ya teman-teman harus membayar cicilannya. Nah, secara prinsip kan seperti itu. Makanya bisa untuk meningkatkan konsumsi. Kemudian yang kedua itu adalah financial leverage. Financial leverage ini bisa dibilang agak teknis dan biasanya itu berpengaruhnya di dua hal. Yang pertama ketika teman-teman berada di pasar modal. Yang kedua adalah teman-teman berbisnis. Oke, jadi ketika teman-teman berutang ketika di pasar modal berarti teman-teman biasanya ambil atau misalnya kena adanya margin. Nah, harapannya adalah teman-teman dengan berutang adalah teman-teman bisa membeli saham dan saham ini bisa harganya naik terus. Ketika sahamnya turun, nah teman-teman kena namanya margin call. Margin call ini membuat teman-teman harus untuk membayar utang besaran tertentu. Nah, ketika teman-teman nggak bayar, berarti saham itu harus dijual, bakal nanti jadinya for sale istilahnya. Itu aspek di pasar modal. Aspek kedua adalah dari segi bisnis. Nah, segi bisnis ini, kalau misalnya teman-teman mungkin ada usaha, contoh misalnya usaha ya warung kopi lah. Ketika teman-teman punya usaha warung kopi dan ternyata hasilnya banyak yang datang, banyak customer segala macem, dan teman-teman rasa kayaknya butuh deh untuk tempat yang lebih luas atau mungkin sewa tempat yang lebih oke, mungkin dijadiin cafe gitu. Tapi dana dari teman-teman kurang. Nah, teman-teman bisa mengambil utang. Utangnya teman-teman gunakan untuk usaha dari teman-teman. Nah, jadilah nanti kafe, segala macam perabotan, kemudian ada meja, kursi, dan semuanya. Lalu akhirnya teman-teman bisa mengembangkan usaha. Itu yang poin kedua. Poin ketiga itu adalah investasi leher ke atas. Oke, jadi bisa dibilang ketika kita berbicara investasi leher ke atas, nah utang ini biasanya berkaitan dengan ketika teman-teman mungkin ambil bangku kuliah. Ya mungkin teman-teman mau ambil S1, S2, atau S3. Kenapa? Karena balik lagi ketika kita berbicara soal pendidikan, apalagi kalau jenjang kuliah ya, itu nggak murah teman-teman. Apalagi mungkin teman-teman ada yang tahu kalau inflasi pendidikan khususnya di Indonesia itu cukup tinggi. Jadi naiknya bisa dibilang cukup cepat. Nah, ketika inflasi pendidikan itu cukup tinggi, ya pasti biaya untuk kuliah itu jadinya jauh lebih mahal. Ya, misalnya kalau teman-teman udah S1 terus mau ambil S2,
Yaitu mungkin tonton butuh sekitar 100 sampai 200 juta bisa jadi. Nah, dengan dana yang cukup besar tersebut, ya solusi dari tonton mungkin misalnya dananya kurang, ya dengan berutang. Ya tujuannya supaya tonton bisa untuk mengambil gelar S2 yang meningkatkan ilmu, bisa menambah koneksi juga, jaringan pertemanan, ya dimana itu bisa membuat tonton bisa semakin improve dari segi human capital. Lalu, poin keempat dari tujuan dari berutang adalah untuk fondasi kredit dan keamanan terakhir. Oke, bahas dulu untuk fondasi kredit. Mungkin teman-teman agak bingung dengan fondasi kredit. Nah, secara sederhananya itu adalah credit score. Ya, mungkin teman-teman sering dengar credit score itu kan bisa dibilang sebagai satu penilaian yang dimana itu memberikan satu exposure atau pengungkapan bagaimana sih teman-teman ketika mengambil utang. Apakah bayar tepat waktu? Apakah pembayarannya oke? Atau ada masalah ketika teman-teman mengambil pinjaman sebelumnya? Nah, itu kan sangat berpengaruh kepada credit score. Nah, credit score ini itu bisa teman-teman dapatkan kan dari mengambil utang. Nah, kalau misalnya credit score teman-teman bagus, berarti kan dari pihak perbankan atau lembaga keuangan akan jauh lebih mudah untuk memberikan kredit kepada teman-teman kalau misalnya teman-teman butuh nih. Tapi kalau misalnya kredit skor teman-teman jelek, ya kemungkinan besar teman-teman bakal ditolak untuk bisa ambil pinjaman. Lalu sebagai keamanan terakhir, ini biasanya kalau di kondisi-kondisi yang luar biasa. Contoh, misalnya teman-teman eh, bekerja, terus tiba-tiba mungkin orang tua atau istri atau anak dari teman-teman itu ada yang sakit. Nah, ketika sakit, masuk rumah sakit, dan biayanya ternyata cukup besar. Misalnya teman-teman nggak punya asuransi nih. Dan kalau misalnya teman-teman bayar, itu dari dana darurat, dari tabungan teman-teman misalnya kurang. Mau nggak mau kan teman-teman harus berutang. Nah, mau ngambil pinjaman. Nah, itu bisa dibilang sebagai satu bentuk keamanan terakhir. Ya, walaupun balik lagi, memang kesannya itu jelek, tapi utang itu nggak seburuk itu, tapi harus berhati-hati. Makanya utang itu pasti ada tujuannya dan tentunya itu bisa mempengaruhi setiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Kita lanjutkan lagi. Kita akan langsung bahas mengenai indikator finansial untuk berutang. Sebenarnya ada beberapa indikator, tapi di sini saya sederhanakan aja atau saya bisa dibilang saya akan ambil yang jauh lebih mudah untuk dimengerti lah. Jadi ada 4 poin indikator finansial. Ya, balik lagi, bisa ada indikator-indikator lain, tapi di sini saya akan fokus ke 4 ini dulu aja. Yang pertama ada debt service ratio. Debt service ratio ini adalah total cicilan utang dibagi pendapatan. Nah, ini untuk bisa ngukur nih, berapa persentase dari cicilan utang yang teman-teman punya itu terhadap pendapatan dari teman-teman. Nah, pendapatannya di sini adalah pendapatan kotor dihitungnya. Nah, tujuannya apa? Supaya tonton itu punya satu pegangan. Ketika tonton misalnya berutang, itu jangan sampai melebihi batas-batas tertentu. Ya, menurut beberapa dari bank, dari situs-situs bank, itu sekitar 30-an persen lah. Maksimal di 40%. Itu sekitar 30-40% untuk debt service ratio. Ya, supaya tonton bisa untuk lebih aman secara finansial terhadap pendapatan. Walaupun balik lagi, ya kalau misalnya semakin kecil tentunya akan semakin bagus. Berarti ya cicilan utangnya bisa kalau semakin kecil berarti semakin ringan karena pendapatan total bisa dibilang cukup besar lah. Kemudian yang kedua adalah saving ratio. Saving ratio itu perhitungannya dari total tabungan dibagi pendapatan. Nah, jadi kalau misalnya Tantan nggak punya pendapat, nggak punya tabungan, nah itu yang berbahaya. Berarti Tantan nggak punya saving ratio. Dan itu akan meningkatkan, bisa dibilang meningkatkan risiko bagi perbankan. Ketika perbankan ini mau memberikan utang atau kredit kepada teman-teman.
Nah, jadi pastikan ketika teman-teman mau mengambil utang, ya teman-teman perlu punya tabungan. Lalu yang ketiga ada net worth. Untuk net worth ini secara sederhananya itu aset dikurangin utang. Aset ini bisa dihitung dari kepemilikan surat berharga, kepemilikan properti, kemudian uang cash, semua investasi, dan yang teman-teman punya, ya termasuk juga kalau nggak salah mobil, kendaraan bermotor juga masuk. Nah, itu dikurangi nama total utang dari teman-teman. Nah, kalau misalnya hasilnya positif, berarti teman-teman mungkin net worth yang positif, net worth yang plus, ya itu akan jauh lebih mudah ketika misalnya teman-teman untuk berutang. Tapi kalau misalnya negatif, berarti utang teman-teman udah terlalu besar. Yang bisa dibilang itu berarti kebanyakan utang dari teman-teman itu fokusnya adalah kepada konsumsi, bukan untuk peningkatan nilai aset. Kemudian untuk poin keempat yaitu liquidity ratio, yang dimana ini menghitung total aset liquid dibagi pengeluaran. Nah, aset liquid ini adalah ya pokoknya kayak uang cash, tabungan, yang di bank, pokoknya di luar yang deposito berjangka yang cukup lama, pokoknya semua yang bisa dicarikan secara langsung, nah itu aset liquid dibagi sama pengeluaran, pengeluaran secara umum, pengeluaran ya teman-teman per bulannya gitu. Nah, itu bisa menghasilkan namanya liquidity ratio. Nah, tentunya dengan liquidity ratio ini bisa berimpak atau berdampak kepada kemungkinan teman-teman bisa untuk berutang karena melihat likuiditas kas teman-teman, likuiditas uang dari teman-teman. Kalau misalnya pengeluarannya jauh lebih besar, ya berarti teman-teman akan nanti bakal kesulitan untuk misalnya melunasi utang dan itu membuat teman-teman jadinya semakin sulit untuk mengambil utang. Oke, lanjut lagi. Kita akan bahas mengenai dampak dari utang. Untuk dampak dari utang ini sebenarnya ada 3. Yang pertama itu kesehatan fisik dan psikologis. Oke, jadi balik lagi ya. Ketika misalnya kita ambil utang, itu pasti ada dampaknya kepada diri kita. Yang dimana itu akan menjadi satu beban pikiran. Nah, beban pikiran dimana teman-teman itu bakalan memiliki satu kewajiban untuk melunasi utang, bayar cicilan. Ya, contohnya, misalnya teman-teman ambil kredit kendaraan bermotor selama 5 tahun. Nah, kredit kendaraan bermotor ini misalnya teman-teman beli mobil harganya 300 juta. Nah, selama 5 tahun berarti teman-teman harus bayar cicilan. Nah, itu sudah ketika teman-teman memutuskan untuk ambil utang, ambil kredit, ya teman-teman udah pasti akan memiliki satu pemikiran di mana teman-teman harus untuk bisa melunasi utang tersebut. Nah, tentunya ini akan berpengaruh kepada aspek psikologis dari teman-teman karena balik lagi situasi dan kondisi keuangan teman-teman pasti berbeda-beda satu sama lain. Kalau kondisinya oke, ya mungkin nggak terlalu masalah. Tapi kalau kondisinya pas-pasan, yaitu teman-teman bakalan punya satu beban yang cukup berat. Ya, itu bisa berpengaruh juga kepada kesehatan fisik karena istilahnya teman-teman kepikiran terus nih. Ya, mengakibatkan teman-teman jadinya mungkin nggak fokus, nggak bisa berkonsentrasi dalam bekerja, hubungan relasi dengan orang lain mungkin bisa berpengaruh juga, ya bahkan sampai di kesehatan fisik, dimana malah justru sering sakit karena kepikiran terus. Kemudian yang kedua ada opportunity cost dan kebebasan finansial. Oke, kita bahas dari opportunity cost dulu. Opportunity cost atau biaya kesempatan itu kan istilahnya adalah ketika teman-teman ngambil satu keputusan soal keuangan ya, kita bicara di sini soal keuangan, soal finansial. Ketika teman-teman ambil satu keputusan, nah berarti teman-teman pasti akan membuang kesempatan lain, kesempatan untuk ngambil keputusan yang lain. Ambil contoh, balik lagi misalnya teman-teman mau ambil kredit kendaraan bermotor. Beli mobil harganya 300 juta. Ketika teman-teman sebelum teman-teman putusin ambil, nah teman-teman itu kan sebenarnya ada pilihan nih. Apakah teman-teman mau untuk gas ambil utang
sebesar 300 juta untuk membeli mobil, atau teman-teman putuskan untuk misalnya beli mobil second aja. Nah, misalnya Tantan akhirnya putusin ambil utang deh, beli mobil baru, harga 300 juta. Ya berarti teman-teman bakal secara langsung udah pasti menghapus opsi untuk membeli mobil second. Nah, itu salah satu contoh opportunity cost. Nah, ini bisa berpengaruh kepada kebebasan finansial karena balik lagi, ketika kita berbicara kebebasan finansial, itu sebenarnya adalah ketika pemasukan dari teman-teman, pemasukan secara pasif ya, cenderungnya. Nah, pemasukan secara pasif itu lebih besar daripada biaya hidup teman-teman. Nah, kalau misalnya awalnya nih, misalnya dari penghasilan pasif, teman-teman misalnya dapat 10 juta. Lalu teman-teman punya biaya hidup sebesar 6 juta. Nah, tapi teman-teman putuskan untuk ambil utang sebesar 5 juta. Ya artinya teman-teman jadinya nggak bisa meraih financial freedom. Karena kan penghasilan pasifnya 10 juta, tapi pengeluarannya 11 juta. Itu berpengaruh di kebebasan finansial. Lalu, dampak ketiga yaitu mengenai dampak sosial dan credit score. Kita bahas dari credit score dulu. Seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, credit score itu udah pasti sangat berpengaruh ketika teman-teman memutuskan untuk ambil utang. Nah, balik lagi, ketika teman-teman ambil utang, untuk bisa mempengaruhi credit score, ya teman-teman bisa antara melunasi, membayar cicilan utang secara teratur, atau melunasi lebih cepat, atau ya istilahnya teman-teman nggak bayar, teman-teman malah kabur dari kewajiban bayar utang. Itu bisa memberikan pengaruh kepada credit score. Lalu kalau dampak sosial, ini kita bicaranya kalau misalnya kita berutang kepada mungkin teman, saudara, anggota keluarga yang dekat, atau bahkan tetangga. Nah, ketika misalnya kita pinjam uang, pinjam 100 kepada teman gitu. Nah, secara nggak langsung itu kayak kita bisa bilang ada semacam hierarki. Yang dimana teman yang meminjamkan uang itu posisinya di atas. Terus kita jadinya kayak di bawah. Nah, kita jadi berasa nggak enak karena kita berutang nih sama teman pinjam 100 gitu, 100 juta misalnya. Waduh, gede juga ya. Nah, misalnya anggaplah seperti itu. Nah, nanti misalnya kalau teman yang memberikan utang butuh pertolongan, kita secara nggak langsung itu kan bakal ada kesan gak enak gitu, ada perasaan gak enak. Dia udah pinjemin, kalau misalnya dia minta tolong kita nggak bantu kan kesannya kurang ajar. Ya kalau misalnya ujung-ujungnya emang akhirnya nggak bantu, ya malah justru bisa mempengaruhi hubungan relasi dengan teman. Contohnya seperti itu. Sekarang kita akan bahas mengenai poin pentingnya. Oke, kita masuk ke main course yaitu strategi untuk melunasi utang. Secara umum ada 4. Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang yang paling Tantan sering dengar itu 2. Yang pertama ada debt avalanche, sama yang kedua debt snowball. Ini 2 yang paling sering sekali dibahas. Kalau debt avalanche ini yaitu fokusnya adalah membayar bunga tertinggi dahulu. Kemudian kalau debt snowball ini bayar utang terkecil dahulu. Nah, ini prinsipnya berbeda. Kalau debt avalanche ini dia bakal lihat mana sih yang memberikan persentase bunga paling tinggi dari utang-utang yang ada. Misalnya utang yang paling gede itu utang kartu kredit. Bunganya kan gede tuh. Mungkin bisa di 20% gitu per tahun. Nah, kalau debt avalanche berarti dia bakal fokus bayar dulu tuh utang kartu kredit, baru utang yang kecil-kecil. Atau mungkin utang dengan bunga yang lebih kecil gitu. Kalau debt snowball itu misalnya balik. Misalnya kita pinjam uang 100.000 kepada teman-teman, kepada teman gitu. Nah, terus kemudian ada utang-utang lain. Nah, kalau teman-teman menerapkan debt snowball, ya berarti teman-teman mulai nih, bayar dulu deh utang 100.000 nih pada teman. Ketika teman-teman berhasil lunasin, oke, teman-teman bisa untuk fokus ke
utang lainnya nih yang bisa Tonton lunasin, yang jumlahnya mungkin sedikit lebih tinggi gitu, dan itu terus sampai tinggal utang yang paling gede. Nah, dua metode ini paling sering didengar. Tapi ada dua metode lain, yang dimana dua metode ini untuk kasus tertentu. Yang dimana yang ketiga itu ada namanya debt consolidation. Debt consolidation ini itu menggabungkan beberapa utang menjadi satu. Ini kasusnya adalah kalau Tonton punya banyak utang, utang dari beberapa dari misalnya satu perbankan ada beberapa utang nih. Utang kredit ini, kredit itu, utang bank ini, utang bank itu. Nah, ketika Tonton banyak beberapa utang nih. Nah, dengan debt consolidation ini Tonton bakal menggabungkan semuanya itu jadi satu aja. Ya, dengan ya tarifnya kalau bisa lebih rendah lah. Karena Tonton memang punya intensi atau punya keinginan untuk membayar utang. Cuman kan karena terlalu banyak jadi agak sulit. Nah, Tonton bisa minta untuk membuat jadi satu, digabungkan dengan rate yang bisa lebih dinegosiasikan lagi. Bisa lebih rendah lah istilahnya. Lalu yang keempat adalah hybrid method. Hybrid method ini dia gabungan dari debt avalanche sama debt snowball. Ya, jadi kita akan bahas 4 strategi ini untuk secara lebih mendetailnya di bagian berikutnya ini. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian perbandingan. Kita bisa bandingkan nih dari untuk avalanche, snowball, consolidation, sama hybrid. Oke, kita bahas untuk avalanche dulu. Jadi, avalanche ini dia akan memprioritaskan bunga tertinggi. Ya, sekali lagi yang saya udah bahas di awal, bahas di slide sebelumnya. Jadi, debt avalanche ini dia bakal fokus ke bunga tertinggi. Dan ini cocok untuk individu-individu yang suka menganalisis. Balik lagi, karena dia fokusnya kan kepada bunga. Mana sih bunga yang tertinggi? Nah, biasanya itu akan fokus kepada atau cocoknya kepada individual atau orang-orang yang suka mengecek nih, analisis, fokus kepada detail. Ini utang ini bunganya berapa sih? Yang utang ini bunganya berapa? Terus kalau udah ketemu nih, oh yang paling gede segini nih, ya dah, ini fokus untuk dilunasi. Nah, manfaat dari debt avalanche itu bakal bisa menghemat banyak uang, karena balik lagi, bunga yang paling tinggi udah pasti itu paling banyak menghabiskan uang teman-teman. Ketika itu dilunasi duluan, teman-teman jadinya punya ruang langsung jauh lebih besar untuk bisa melunasi utang-utang dengan bunga yang lebih kecil. Kemudian strategi berikutnya yaitu yang snowball. Kalau yang snowball tentunya prioritasnya kepada jumlah utang terkecilnya, nilai utang terkecilnya. Itu yang akan difokuskan untuk dilunasi. Nah, ini cocok untuk orang-orang yang butuh motivasi. Jadi yang mungkin kayaknya aduh, mut-mutan gitu. Wah, utangnya kebanyakan nih gimana melunasinya. Nah, ini cocok. Karena tonton fokusnya kepada yang kecil dulu nih. Udah, daripada fokus pikirin utang-utang lainnya, fokus kepada yang kecil dulu nih. Nah, ketika tonton berhasil bayar, baru fokus ke utang yang mungkin sedikit lebih besar, dan begitu terus. Manfaatnya udah pasti ada. Pertama, sebenarnya ada beberapa sih. Yang pertama itu sebenarnya mencapai kesenangan psikologis tercepat, itu udah pasti. Dan yang kedua ya jadinya ya teman-teman bisa lebih termotivasi lah untuk bayar utang. Lalu yang consolidation ini itu dia akan memprioritaskan pembayaran dalam 1 bulan. Jadi sekali lagi beberapa utang gitu difokuskan langsung tek jadi satu utang yang udah digabungkan dengan rate yang dinegosiasikan. Nah, nanti teman-teman tinggal bayar satu utang itu aja. Nah, cocoknya ya balik lagi untuk orang-orang yang punya beberapa utang sekaligus. Yang dimana manfaatnya adalah teman-teman bisa lebih menyederhanakan dan juga bisa mengurangi bunga utang secara keseluruhan. Karena kan sebelumnya teman-teman bakalan bayar beberapa macam nih. Nah, sekarang dijadiin satu dan bunga utangnya itu cenderungnya akan jauh lebih rendah.
Lalu yang terakhir ada yang hybrid. Untuk yang hybrid ini ya prioritasnya balik lagi. Teman-teman bisa dapat motivasi, kemudian fokus kepada bunga yang paling besar. Jadi yang pertama contohnya bayar yang utangnya kecil dulu nih. Misalnya ada utang 100.000 gitu pada teman. Setelah teman-teman lunasin itu, fokus langsung ke yang kartu kredit karena bunganya paling gede. Nah, teman-teman bisa langsung fokus kepada bunga. Nah, cuman untuk yang hybrid ini dia itu cocoknya adalah untuk orang-orang yang secara finansial itu paham, ahli secara finansial dan juga punya motivasi yang tinggi. Karena balik lagi, ya dengan fokusnya kan dari kemenangan kecil, bayar yang utang yang paling kecil dulu, akhirnya udah berhasil bayar nih. Ya udah, kita langsung fokus kita bayar bunga utang dengan bunga tertinggi. Nah, langsung untuk bayar. Nah, itu bisa jadi satu dampaknya adalah teman-teman bisa memiliki keseimbangan dari aspek psikologis dan tabungan. Ya, aspek psikologisnya adalah teman-teman bisa lebih termotivasi untuk bayar utang, dan dari segi tabungan adalah teman-teman bisa melunasi utang dengan bunga tertinggi. Oke. Lalu kita bisa simpulkan, untuk hutang itu sebenarnya seperti pedang bermata dua yang berfungsi sebagai salah satu alat dalam keuangan atau dalam hal finansial. Nah, apakah utang membangun masa depan atau menjadi beban, itu sangat bergantung kepada bagaimana cara mengelolanya. Ya, balik lagi, utang itu ya gak bisa kita sederhanakan baik atau jahat. Gak bisa. Kita harus tahu dulu konteks berutangnya ngapain. Ketika konteks berutangnya misalnya untuk investasi diri atau mengembangkan bisnis, ya berarti itu sebenarnya bagus-bagus saja dan sah-sah saja. Tapi kalau misalnya teman-teman berutang untuk cuman bisa ganti gadget baru setiap tahun, atau misalnya teman-teman FOMO gitu, ikutin tren segala macam, nah itu bisa menjadi beban. Makanya ketika kita berbicara utang, itu balik lagi, fokusnya adalah bagaimana cara kita kelolanya. Apakah kita bisa mengelolanya dengan baik? Apakah kita bisa untuk melunasinya? Nah, ketika teman-teman fokus untuk kepada bagaimana cara melunasinya, nah, teman-teman bisa menerapkan salah satu dari 4 strategi yang sudah saya jelaskan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kali ini. Ya, kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada pendapat, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton konten ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat terus mendukung channel ini agar bisa semakin bertumbuh dan juga untuk memberikan manfaat seputar dunia keuangan kepada teman-teman semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.